Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini di hari Senin ini kita berkumpul kembali di tempat yang mulia yaitu Majlis Taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah taufiknya, memberikan kepada kita hidayah ilmu, barokah ilmu, sehingga kita ngaji insyaallah kajian ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maaf untuk bulan lalu saya nggak bisa karena sakit ke bulan lalu itu. Tiba-tiba aja tuh mulainya kerasanya jam 8:30 pagi itu. Insyaallah. Allah tuh kalau ingin memberikan apapun kepada kita ini hitungannya itu hanya sekejap. Kalau Allah mau itu hanya hitungannya sekejap, manusia itu tidak mempunyai daya upaya. Subhanallah. Maka daripada itu kita mohon selalu kepada Allah agar kita selalu dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan apapun oleh Allah. Karena kalau Allah mau berkehendak apapun hanya itu hanya detik berubah semua manusia ini bisa terjadi apapun pada diri kita. Baik Ibu, kita akan lanjut yaitu suatu tema, yaitu saya berikan tema yang sudah ibu-ibu sudah ada semacam yaitu panduannya. Satu halaman yaitu kenalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memilih atau mengambil tema untuk kajian kita pada pagi ini adalah agar kita selalu mengenal sosok Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal bagaimana dakwah beliau, bagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalahnya, dan bagaimana kita akan mengenal atau jalan kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyebarkan syariat Allah, menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Rasulullah SAW diutus kepada kedua bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Kedua bangsa Rasulullah itu untuk menyebarkan yaitu tauhid, untuk menyebarkan agama yang din yang lurus ini, untuk menyebarkan din yang penuh dengan kepasrahan, menghambakan diri seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah diutus kepada kedua bangsa, yaitu bangsa kita yaitu manusia dan bangsa jin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kalau kita lihat sebelum kita menelaah satu persatu ayat yang ada di fotokopi yang Ibu sudah ada di tangan Ibu semuanya, saya akan bawakan yaitu suatu boleh Ibu catat, yaitu jalan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi visi Rasulullah SAW diembannya kerasulan Muhammad SAW ke alam dunia ini. Ya, jalan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ya, sebelum kita masuki ini ya, kertas ini, catatan ini. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalannya itu adalah
untuk menyampaikan apa dan perannya apa, untuk menyampaikan apa dan perannya apa Rasulullah SAW itu ya, jalan kerasulan Muhammad SAW itu adalah yang pertama, Allah menurunkan kitabnya kepada beliau, kepadanya. Ini yang perlu harus kita pahami. Ya, yang pertama apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW itu untuk apa dan apa yang disampaikan dan bagaimana Rasulullah dalam menyampaikannya itu adalah yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam surat Ibrahim ayat 1. Ibu lihat surat Ibrahim. Yuk kita lihat supaya kita lebih menyatu kepada Al-Qur'an ya. Kita lebih apa, Bu? Menyatu kepada Al-Quran. Dengan kita melihat ayat, kita akan menyatu kepada Al-Quran. Insya Allah kita buka ayatnya. Nanti kalau ibu baca Al-Quran akan pas kita ketemu dengan ayat ini, ibu akan lebih paham. Yaitu surat ke-14 ayat 1. Surat ke-14, surat Ibrahim. Ibu lihat ayat 1. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ibu lihat surat ke-14 ya. Ketemu Ibu surat ke-14? Ketemu. Apa kata Allah? Alif Lam Ra. Ketemu ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumat ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah berfirman, jadi jalan ke Rasulullah Muhammad SAW itu ya, apa visi misi Rasulullah SAW itu untuk mengemban amanah yang Allah bebankan kepada beliau itu ya. Yang pertama adalah Allah itu karena menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Allah tegaskan dalam surat yaitu Ibrahim ini, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad SAW. Untuk apa? Jelas Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Litukhrijan nas minadh-dhulumat ilan nur. Agar engkau Muhammad SAW mengeluarkan manusia itu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ibu perhatikan. Dhulumat itu, ibu lihat. Kalau tidak lihat katanya, daripada ibu dengar dengan melihat Quran, dengan melihat tulisan Quran lebih menancap di dalam benak kita. Dhulumat itu kata jamak, kata plural, artinya kegelapan-kegelapan. Saya nggak tahu terjemahan di situ pakai jamak kegelapan-kegelapan apa kegelapan aja satu? Kegelapan-kegelapan apa satu kata saja kegelapan saja? Apa? Sudah kegelapan saja. Tuh lihat, kalau terjemah begitu. Padahal Allah, makanya perlunya tafsir ya. Litukhrijan nas minadh-dhulumat itu bentuknya jamak, bentuknya plural, kegelapan, kegelapan. Menuju nur. Nur satu, cahaya. Bentuk jamak nur apa? Bentuk jamaknya nur apa? Bentuk pluralnya nur apa? Kata ada yang paham bahasa Arabnya? Nur jamaknya? Nggak ngerti ya? Yang ngerti bahasa Arab? Nggak ngerti? Ya, nur jamaknya anwar. Anwarun. Anwarun itu cahaya-cahaya. Tapi kalau nur satu, cahaya tok satu. Paham ya? Nih kita tafsir Quran supaya paham. Ya. Allah mengeluarkan manusia yaitu agar engkau Muhammad SAW mengeluarkan manusia dengan Al-Quran itu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Allah mengatakan kegelapan itu banyak. Kegelapan-kegelapan itu banyak. Maknanya apa? Jalan kesesatan itu banyak. Jalan kesesatan itu banyak. Ini sinyal dari Allah, isyarat dari Allah. Tapi kalau cahaya yaitu jalan yang lurus cuman satu. Allah nggak mengatakan agar engkau Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya-cahaya. Enggak. Nur satu.
Jadi cahaya Allah, jalan ke jalan yang lurus, jalan yang Allah ridho itu cuma satu. Paham ya? Ini isyarat dari Allah bahwa Rasulullah SAW itu yaitu Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk apa? Agar engkau ya Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari kegelapan. Ya, coba ibu konsen di sini kegelapan ya, paham ya, supaya paham. Kegelapan yaitu dari jalan-jalan yang bengkok, dari jalan yang tidak lurus, dari kesesatan menuju jalan yang lurus, cahaya. Jadi jalan yang lurus itu berapa? Satu. Jalan yang diridhoi Allah itu jalan Shirathul Mustaqim itu cuma satu. Bi'izni rabbihim, yaitu dengan izin Rabb mereka. Maknanya apa? Yaitu semua itu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu jalannya Rasulullah dalam berdakwah itu sudah dalam takdir Allah. Semua dengan izin Allah. Siapa yang akan mendapatkan hidayah dengan izin Allah? Siapa yang akan mendapatkan hidayah taufik dengan izin Allah? Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, yaitu ke jalan yang maha terpuji, yaitu ke jalan yang maha aziz, ke jalan yang maha kuat, Allah maha aziz dan yang terpuji, ila siratil azizil hamid. Jadi Rasulullah SAW itu jalan ke Rasul Muhammad SAW itu visi misi Rasulullah SAW itu yang pertama adalah karena Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kedua, jalan ke Rasulullah Muhammad SAW itu visi misi Rasulullah SAW itu adalah menjelaskan isi Al-Quran lewat sunnahnya. Nah, nanti akan nyambung nih ya di dalam tulisan ini. Menjelaskan ya Rasulullah SAW ini, jalan ke Rasulullah Muhammad SAW ini, tugas Rasulullah SAW atau visi misi Rasulullah SAW ini adalah menjelaskan isi kitab Alkitab lewat sunnahnya. Maknanya Alkitab ini adalah Al-Quran. Menjelaskan isi Al-Quran lewat sunnahnya. Ya, lewat sunnahnya. Menjelaskan Al-Quran ibu, Al-Quran yang ibu pegang itu dijelaskan oleh Rasulullah lewat sunnah, yaitu lewat hadis-hadis. Ibu lihat, buka surat An-Nahl ayat 64. Surat An-Nahl itu adalah surat ke-16. Surat ke-16 ayat 64. Ayat 64. Ayat 64. Ayat 64. Surat An-Nahl, surat ke berapa? 16. Surat ke-16. Surat ke-16. Ya, surat ke berapa, Bu? 16. Ya. Ketemu? Yuk kita lihat. Apa kata Allah? Kalau ibu ketemu? Apa? Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah berfirman, dan tidak kami turunkan kepada engkau ya Muhammad SAW yaitu Al-Quran kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu, kecuali yang engkau akan menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan di dalam suatu perkara. Dan Al-Quran itu sebagai apa? Hudan, petunjuk, dan rahmat bagi orang yang beriman. Ibu perhatikan surat An-Nahl ini. Ya. Jadi Allah katakan wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidak kami turunkan kepada engkau Muhammad ini Al-Qur'an illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu. Tidak kami turunkan Al-Quran ini yaitu kecuali engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perlu selisihkan, yaitu apa-apa yang ada di dalamnya. Ya. Dan Al-Quran sebagai apa? Hudan. Sebagai apa? Petunjuk. Sebagai apa? Rahmat. Untuk siapa? Untuk kaum yang beriman. Jadi Al-Quran ini ibu
tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Ya, dalam ayat yang lain Allah juga terangkan, wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil siapa? Lil mu'minin. Ya kan? Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu, dan dia Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, obat, dan rahmat bagi siapa? Bagi siapa? Kok bagi Allah? Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Ibu konsen ya. Jadi nanti jawabnya, saya selalu kalau ini saya kasih pertanyaan nih. Jadi ibu harus konsen. Kalau tidak konsen, ibu asal jawab, nanti jawabannya salah. Tadi bagi saya, untuk bagi siapa? Bagi Allah. Jawabannya aduh. konsen. Kalau konsen insya Allah jawabannya nggak bakal salah nanti. Kami turunkan Al-Quran, saya ulang lagi supaya ibu paham. Kami turunkan Al-Quran, wa yunazzilu minal Quran. Kami turunkan dari Al-Quran ma huwa, dia Quran itu sebagai syifa, obat, dan rahmat lil mu'minin. Untuk siapa? Bagi siapa? Orang mukmin. Bagi orang yang percaya, yakin Al-Quran itu akan menjadi apa? Menjadi hudan, menjadi syifa, obat penawar jiwa yang gersang, obat penawar jiwa yang resah, bahkan bisa mengobati secara Al-Quran fisik, penyakit fisik. Ya, saya pernah isi kajian di sini enggak ya? Quran sebagai syifa itu ya? Khusus belum ya? Belum ya. Syifa maksudnya syifa itu penawar obat baik fisik, penyakit. Penyakit apa? Penyakit fisik. Iya. Bukan jiwa saja. Penyakit misalnya kena yaitu penyakit jantung, liver apa. Quran bisa menyembuhkan insya Allah bagi yang yakin. Quran bisa menyembuhkan itu bagi siapa yang yakin. Itu contohnya pada waktu dalam satu sunnah ada kepala suku kampung terkena sengatan kalajengking yang panas, badannya panas dan sebagainya, disembuhkan dengan umul kitab, yaitu dengan Al-Fatihah, sehingga sembuh kepala kampung itu. Serombongan sahabat sedang mengadakan perjalanan sehingga di suatu kampung, kepala kampung itu terkena sengatan kalajengking, panas badannya, sehingga dicari-cari tidak ada orang di kampung itu, sehingga sahabat saat itu beberapa sahabat rombongan mengobati kepala kampung itu, sembuh dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Itu kan kena sengatan kalajengking itu penyakit apa? Fisik kan? Bukan penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa sih? Penyakit rohani itu apa? Kibir, sombong, hasad, ujub, ya kalau tadi dikatakan iri, sum'ah, ketergantungan, berbuat syirik, ketergantungan kepada yaitu selain Allah, ketergantungan, itu penyakit hati. Karena jiwa, menyangkut jiwa. Itu Al-Quran bukan hanya sekedar penyakit rohani saja mengobati, tapi fisik pun subhanallah. Makanya Allah katakan yang tadi di dalam ayat ini dalam surat An-Nahl 64 ini Allah katakan wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidak kami turunkan kepada engkau ya Muhammad yaitu Al-Qur'an kecuali engkau menerangkan kepada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan. Itu lihat An-Nahl 64 yang sedang kita bahas. Ya kan? Sebagai apa Al-Qur'an? Hudan, petunjuk. Rahmat. Untuk siapa? Liqaum yu'minun. Untuk kaum atau yaitu orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu ada manfaat, Ibu. Perhatikan itu. Jadi kita baca Quran, tidak ada keimanan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran ini adalah yang Allah turunkan untuk kita. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang pertama kita, yaitu pegangan kaum muslimin yang pertama, al-masdarul awal, pegangan yang pertama. Pegangan kedua apa? Pegangan kedua apa? Umat Islam sunnah. Kita yakin itu akan manfaat untuk diri kita. Ya, untuk diri kita ini akan yaitu apa? Manfaat. Ya, akan manfaat untuk diri kita. Ya. Baik. Yang ketiga. Ya, yang ketiga.
Jalan kerasulan SAW, visi misi Rasulullah SAW itu adalah supaya kita lebih mendekat bahwa siapa itu Rasulullah SAW. Yang ketiga, Allah memberikan amanah kepadanya. Ibu catat. Allah memberikan amanah kepadanya, ya, atas agama Allah. Allah memberikan amanah kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, atas agama Allah dan menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Saya ulang. Allah memberikan amanah kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Allah memberikan amanah kepadanya atas agama Allah dan menugaskan Rasulullah, ya, menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya. Nya di sini siapa? Allah menyampaikan risalahnya. Jelas ya? Jadi Allah memberikan amanah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan, yaitu kepada agama Allah ini, dan menugaskan untuk menyampaikan agama ad-din ini, dinul Islam ini. Buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat 45. Ayat 45 surat Al-Ahzab. Surat ke-33, surat ke-33. Surat ke-33 ayat 45 sampai 47. 45 dulu kita lihat. Ketemu? Ketemu. Kalau ketemu apa ayatnya? Ya ayyuhan nabi. Jelas? Surat Al-Ahzab ya, surat ke-33. Surat ke-33. Jelas semua? Al-Ahzab. Yuk kita lihat. Ayat berapa? 45. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira." Ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau, ya Muhammad SAW, sebagai saksi, memberikan kabar gembira, wa nadhir, apa? Memberi peringatan. Ini Allah katakan, "Hei Nabi, kami utus engkau ya Muhammad sebagai saksi, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan." Ini Rasulullah SAW. Engkau ya Muhammad sebagai saksi, apa itu? Bahwa engkau ya Muhammad kelak nanti di akhirat akan memberikan persaksian kepada seluruh umat manusia bahwa syariat Allah telah disampaikan kepada umat manusia lewat engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah, maksud Allah itu. Jadi Rasulullah sebagai apa? Syahid. Syahid apa? Apa saksi? Apa arti syahid? Saksi. Sebagai saksi engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai saksi. Ya. Jadi Allah SWT langsung memanggil Nabi ini, "Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi." Ya. Sesungguhnya kami utus engkau ini sebagai saksi kepada seluruh umat manusia. Kelak nanti di hari kiamat engkau menjadi saksi kepada semua umat manusia. Sehingga manusia tidak akan memungkiri dengan mengatakan nanti di akhirat, di alam sana, mengatakan, "Ya Allah, aku belum mendapat yaitu perintah engkau ya Allah. Aku belum mendapat yaitu larangan-larangan dari engkau ya Allah." Tidak ada itu. Kenapa? Karena Allah telah mengutus Rasul, telah mengutus Rasulullah SAW untuk apa? Menyampaikan yaitu dinul Islam ini, untuk menyampaikan risalah Allah. Sampaikan ya Allah, sampaikan ya Muhammad SAW. Ya, ya. Nah, ini coba anaknya bisa ditertibkan. Ya, mohon. Ya, ya. Ya, gitu ya. Baik ya. Ada sedikit aja saya konsentrasi buyar. Kayak gini harus konsen. Harus konsen.
Kalau nggak konsen, buyar kita. Iya, ya. Saya sebagai pengajar pun bisa buyar. Ya, kalau nggak konsen, ada yang ganggu, buyar. Iya, ya, ayo kita konsen supaya kita paham. Jadi kalau ibu ya konsen, ibu akan paham seterusnya, insya Allah itu. Ya. Jadi Allah mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai saksi. Ya, supaya kita sadar kita sebagai umat Muhammad itu sebagai saksi. Supaya kita menjadi hamba Allah ini taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Nanti ketemu insya Allah nih ayat-ayat yang ada di lembaran ini. Engkau ya Muhammad sebagai saksi nanti kelak di akhirat. Ya. Kedua, memberi kabar gembira. Bahwa engkau ya Muhammad, aku utus kata Allah sebagai memberi kabar gembira. Siapa? Apa itu? Siapa yang taat kepada aku? Siapa yang taat kepada aku? Kata Allah, balasannya surga. Subhanallah, barakallahu fiik. Sebagai kabar gembira. Wa nadhir, memberikan apa? Peringatan. Siapa yang membangkang aku, siapa yang mengkufur kepada aku, yaitu kepada Allah, balasannya neraka. Engkau ya Muhammad menjadikan engkau dirimu peringatan, memberi peringatan kepada umat manusia. Ya. Ini Allah sudah katakan gamblang kepada kita, kepada umat manusia. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Jelas. Ya, paham ya? Lantas Allah mengatakan wada'iyan ilallah. Lanjutnya Ibu lihat ayat itu. Menyeru engkau ya Muhammad SAW ke jalan Allah. Mengajak umat manusia ke jalan Allah. Wada'iyan ilallah. Mengajak umat manusia ke jalan Allah. Engkau sebagai saksi ya Muhammad. Engkau memberikan kabar gembira ya Muhammad SAW. Engkau memberikan peringatan kepada umat manusia ya Allah. Apa itu? Wada'iyan ilallah. Mengajak umat manusia kepada Allah. Ya Allah sudah katakan demikian ya. Bi'idnihi, yaitu dengan izinnya. Semua itu dengan izin Allah. Engkau menyampaikan risalah ini dengan izin Allah. Semua tidak lepas dari takdir Allah. Siapa yang akan menyambut ajakan engkau ya Rasulku kata Allah, semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Ya kan? Allah berikan hidayah itu, hidayah taufik itu dengan izin Allah. Tidak semua Allah berikan yaitu hidayah taufik. Tidak semua Allah berikan hidayah taufik kepada hamba Allah. Semua dengan izin Allah. Wa sirajan munira, yaitu engkau mengajak yaitu ke jalan Allah dengan izinnya, dan mengajak ke jalan yang terang. Mengajak jalan yang terang. Mengajak jalan yang terang. Apa jalan yang terang? Jauh dari sesuatu hal kesesatan. Jauh dari hal-hal yang jalan yang tidak lurus, menuju jalan yang terang dalam kehidupan ini. Makanya Allah mengatakan, wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang siapa? Mukmin. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar kepada orang mukmin bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan karunia yang sangat besar. Para ulama mengatakan fadl. Ibu lihat, fadlan. Sesungguhnya Allah ya kepada mereka Allah akan memberikan karunia yang besar. Fadlan di sini adalah jannah. Karunia Allah yang besar itu apa? Surga. Berarti maknanya apa? Kalau orang kita hamba Allah ini taat kepada Rasulnya, mengikuti jejak Rasulnya, balasannya surga. Ini. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah akan memberikan yaitu karunia yang besar, yaitu jannah kepada orang yang mukmin. Orang yang menjalani apapun dengan keimanan ini. Itu yang ketiga. Keempat. Lihat, Allah telah melindunginya. Catat, Allah telah melindunginya dari kesalahan. Allah telah melindungi Rasulullah SAW dari kesalahan,
dalam menyampaikan risalah Islam ini. Jadi jaminan dari Allah bahwa Allah melindungi Rasulullah, menjaga Rasulullah dari kesalahan. Pasti yang disampaikan Rasulullah benar. Perhatikan ini suatu keimanan kita. Allah telah melindunginya dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Islam ini. Ya, jelas Bu? Paham ya? Apa? Allah telah melindunginya dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Islam. Buka surat An-Najm. Ibu, yuk kita lihat. Ya. Surat ke-53. Ya. Ayat 2. Ayat 2 ya, 4 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Surat An-Najm. Surat ke-53. 2 3 4. 2 3 dan 4. Surat An-Najm. Surat ke-53. Surat ke-53. Ya, surat ke-53. Apa kata Allah? Setelah Allah dalam ayat yang pertamanya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Allah katakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu kata Allah, yaitu Rasulullah SAW Muhammad, tidak sesat dan tidak pula keliru. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat An-Najm ayat 2 ini, menerangkan yaitu saat itu, karena surat An-Najm itu adalah Makkiyah. Surat An-Najm itu Makkiyah, diturunkan di mana Makkiyah? Di Mekah. Rasulullah SAW yaitu kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy yang saat itu kebanyakan masih berbuat syirik saat itu. Ini di Mekah. Bahwa Allah mengatakan ma dhalla sahibukum, bahwa kawanmu itu Muhammad tidak sesat. Wa ma teruskan Bu. Wa ma ghawa. Ayo teruskan. Iya, Ibu konsen ke ayat ini. Ya. Bahwa kawanmu itu yaitu maknanya yang telah engkau kenal itu dari kaummu sendiri, yaitu Muhammad SAW itu, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Bahwa kawanmu itu Muhammad SAW ini, ayat ini turun yaitu waktu di Mekah berbicara kepada kaum orang Quraisy. Saat itu kawanmu itu yang kamu kenal itu, yang telah kamu kenal wahai Quraisy saat itu, ya pada saat itu, yaitu Muhammad bin Abdillah yang kamu kenal itu, kawan itu tidak sesat. Jangan kamu sesat-sesatkan. Iya, dianggap bahwa Rasulullah membawa din Islam ini bagi orang-orang saat itu yang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy saat itu menganggap bahwa Rasulullah membawa agama baru. Dianggap suatu hal bagi mereka menyalahi agama nenek moyang yang syirik itu. Enggak. Kawanmu itu apa? Tidak apa? Tidak sesat. Wa ma ghawa, dan tidak keliru. Ini jaminan Allah. Jaminan Allah bahwa Rasulullah SAW itu adalah dilindungi dari kesalahan. Dilindungi dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak dia berbicara itu dengan hawa nafsu, tidak. Siapa dia itu? Rasulullah SAW.
In huwa ila wahyun yuha, kecuali dia berbicara pasti dengan wahyu. Ya, in huwa di sini siapa? Dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu. In huwa ila wahyun yuha, kecuali dia Rasulullah sallallahu berbicara itu pasti bukan hawa nafsu, tapi bicaranya apa yang disampaikan selalu wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kesalahan. Maksum. Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Rasulullah terbebas dari kesalahan. Kalau ada apa langsung Allah menegurnya. Jadi para rasul itu maksum. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, dari kekeliruan. Ya, ini subhanallah. Jadi ada 4 poin pokok jalan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Sudah catatkan Ibu? Baik. Maka daripada itu Ibu, ya, nanti ketika Rasulullah SAW sebagai syahid, yang tadi pada surat Al-Ahzab tadi. Ya, sebagai syahid, inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus engkau sebagai saksi, memberikan kabar gembira, mubasyiran wa nadhira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang haji wada. Rasulullah pulang dari haji wada. Wada itu apa sih artinya? Hajjul wada'. Akhir ya akhir dong bahasa Arab. Perpisahan. Ya. Rasulullah tuh dalam suatu riwayat hajinya itu cuma sekali. Iya, ya ketika Fathul Mekah Mekah sudah dibebaskan itu. Iya. Kalau ada akhir ada permulaan dong. Ini enggak, haji perpisahan. Ya. Hajjul wada. Pulang ini. Mau pulang ya, tidak begitu jauh, masih di daerah Al-Haram juga, maksudnya belum jauh dari beberapa mil gitu dari Al-Haram, dari Ka'bah itu tapi sudah menuju ke Madinah. Rasulullah mengumpulkan semua kaum muslimin, orang mukmin saat itu. Rasulullah berpidato, ayuhan nas, wahai manusia. Rasulullah memberikan wejangan. Pulang dari haji wada. Ya, haji perpisahannya Rasulullah. Setelah itu 3 bulan kurang lebih wafat, meninggal Rasulullah SAW. Ya, ayuhan nas, ayo dimatikan. Iya, body silent gitu loh ya. Body silent kalaupun dihidupkan tuh body silent gitu loh ya. Iya. Kalau bisa panitia ini mengumumkan sebelum dimulai ini, harap HP dimatikan atau di silent. Harusnya begitu. Jadi serius. Iya. Iya. Baik ya. Saya kan berulang kali, matikan aja HP. Kalau memang mau serius ngaji, matikan HP. Matikan HP. Ya. Rasulullah kumpulkan kepada semua kaum muslimin. Rasulullah berpidato, ayuhan nas. Apa kata Rasulullah? Innakum mas'ulun anni. Fama antum qailun. Engkau bertanggung jawab tentang diriku kelak nanti di akhirat. Engkau bertanggung jawab tentang apa yang aku lakukan kelak nanti di akhirat. Fama qailun, apa yang kau akan katakan wahai kaum muslimin, orang-orang mukmin. Rasul berpidato nih. Dikumpulkan semua para sahabat sebelum dalam perjalanan pulang ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Innakum mas'ulun, engkau bertanggung jawab tentang atas diriku. Innakum mas'ulun alayya.
Fama qailun, apa yang kau akan katakan? Qalu, para sahabat menjawab, nashhad, kami bersaksi, nashhadu annaka qad balaghta. Kami bersaksi, kata para sahabat nih, engkau telah menyampaikan risalah ini. Risalah apa? Risalah apa? Islam. Kata para sahabat, annaka qad balaghta, bahwa engkau sesungguhnya engkau ya Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah ini. Wa addaita, dan telah engkau tunaikan dalam menyampaikan ini. Wa nasahta, dan engkau telah menasehati kami. Ya. Ini para sahabat menjawab. Ya, paham ya? Rasulullah mengatakan, engkau akan menjadi saksi kelak tentang diriku, kata Rasulullah SAW. Ya jelas, Rasulullah akan menyampaikan risalahnya. Bahwa para sahabat nanti akan menjadikan saksi, kita ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah pun akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Engkau akan menjadikan saksi. Engkau akan menjadikan saksi tentang diriku. Fama qailun, apa yang akan engkau katakan? Qalu, para sahabat menjawab, annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah menunaikannya risalah ini dan telah menasihati kami. Subhanallah. Ini bagaimana Rasulullah mengatakan begitu. Faja'ala yarfa'u isba'ahu ila sama'. Maka Rasulullah SAW yaitu mengangkat jarinya, dalam riwayat yaitu jari telunjuknya ke arah atas, ke langit. Jadi Rasulullah setelah mendapat jawaban para sahabat yang mengatakan bahwa engkau ya Muhammad SAW telah menyampaikan risalah ini, menyampaikan risalah Islam, engkau telah menyampaikan amanah ini, dan engkau telah menunaikannya, dan engkau telah menasihati kami. Rasulullah mengangkat yaitu tangannya, yaitu jarinya ke atas. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan ini ya Allah. Maksudnya apa? Saksikan ini perkataan para sahabat ini, engkau dengarkan ya Allah ini, bahwa aku telah menyampaikan, aku akan lepas pertanggungjawaban ini kelak di akhirat. Aku telah sampaikan risalah ini. Subhanallah. Subhanallah. Merinding kita dengarkannya ini. Ya, seakan-akan kayak Rasulullah di hadapan kita ini. Subhanallah. Ya Allah, saksikan ya Allah perkataan mereka ini ya Allah. Kelak aku akan lepas tanggung jawab ini ya Allah, engkau. Ya, bahwa aku telah menyampaikan amanah ini yang kau telah bebankan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah masyhad, ya Allah saksikan. Allah masyhad, sampai 2 kali Rasulullah mengatakan demikian. Inilah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Baik. Yuk kita lihat Ibu dalam tulisan ini. Kita lihat. Sudah kita paham bagaimana tentang apa? Jalan visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat yaitu tulisan yang telah ada di tangan para ibu-ibu ini. Yuk kita lihat. Pertama, jelas ya, itu kan bulan lalu ya, sudah saya kasihkan ya. Baik. Pertama adalah kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tahu misi visi dakwah Rasulullah bagaimana tadi ya, ada 4 tadi. Setelah itu kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka. Ya, dari diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Subhanallah. Bahwa Nabi itu lebih utama
bagi orang mukmin dari diri-diri mereka. Ini kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya, ibu-ibu mereka, ibu-ibu orang mukmin. Ya, yaitu disebutnya dengan Ummul Mukminin, yaitu ya semuanya istri Rasulullah SAW. Kenapa? Istri-istri Rasulullah itu mempunyai tempat tersendiri karena jandanya Rasulullah tidak boleh dikawini, tidak boleh, haram, tidak boleh siapapun. Iya, karena apa? Bagaikan istri Rasulullah itu bagaikan ibunya orang mukmin, seakan. Subhanallah. Ini kedudukannya para istri Rasulullah SAW. Allah muliakan apa? Para istri Rasulullah SAW. Ya, mukminat ini sisi Rasulullah ini. Subhanallah. Ya, itu kedudukannya. Kenapa dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, yaitu nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dari jiwa mereka itu. Kalau kita lihat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katakan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW katakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, ya, tidak seiman seorang dari kalian sampai aku hatta akuna habba, sampai aku dijadikan lebih cinta kepadanya dibanding siapa? Min walidihi, dibanding bapaknya, wa waladihi, dibanding kepada anaknya, dan manusia semuanya. Cintanya kepada Rasulullah itu harus melebihi orang tua kita, cinta kepada Rasul melebihi anak kita dan kepada semua umat manusia. Ini yang dimaksud dengan ayat ini, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Bahwa Nabi itu lebih utama kedudukannya bagi orang mukmin daripada diri mereka, bagi diri orang mukmin itu. Rasulullah mengatakan tidak sempurna, ya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari kalian. Kita ini tidak sempurna imannya. Sampai apa? Sampai menjadikan, yaitu aku lebih dicintai dibanding bapakmu, aku lebih dicintai daripada anakmu, dan aku lebih dicintai daripada manusia semuanya. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Bukhari Muslim hadis ini. Jadi kita kecintaannya kepada Rasulullah itu melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, melebihi manusia yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah mengutus Rasulullah ini untuk menyampaikan ke jalan yang lurus. Orang tua kita pun menjadi lurus, orang tua kita menjadi orang yang beriman pun itu berkat dari Rasulullah. Orang tua kita pun jadi lurus, orang tua kita menjadi orang yang muslim, mukmin itu insya Allah karena Rasulullah SAW perantaranya kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan hidayah ini dari Allah lewat perantara Rasulullah. Karena Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau ya Muhammad memberikan petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Itu Rasulullah memberikan. Jelas Allah mengatakan demikian. Ya, itu dalilnya. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ya, ini yang dimaksud dengan demikian, ya. Nah, maka daripada itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Ya, di dalam suatu riwayat, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Berkata, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku lebih berhak dari setiap mukmin dari dirinya. Maknanya dalam semua, kalau kita sudah menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan, kita menjadikan diri Rasulullah itu kecintaan pada sosok Rasulullah sallallahu, kita akan menjadikan Rasulullah itu sebagai suri toladan kita.
Ya jelas, kita cintanya kepada Rasulullah SAW, ya kita akan menjadikan sosok Rasulullah sebagai suri teladan kita, sehingga sepak terjang Rasulullah itu kita akan ikuti. Coba kalau kita tidak senang kepada sesuatu, ya kita akan benci lah. Kalau sudah benci kita tidak akan mengikutinya, itu pasti. Makanya bagaimana yang konsekuensi iman kepada Rasul, khususnya kepada Rasulullah SAW itu adalah mencintai Rasulullah. Itu adalah salah satu dari aspek keimanan kepada Rasul itu, mencintai sosok pribadinya dalam apapun, ya, untuk hal demikian. Baik, selanjutnya. Nah, itu hadisnya sudah ada Ibu, ya, kan di bawah sudah ada tuh, Bukhari Muslim kan, la yu'minu ahadukum tadi. Iya. Kedua, 4 ayat yang menyangkut kewajiban ittiba pada Rasulullah SAW. Apa ittiba? Apa ittiba? Mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti apa? Mengikuti jejak Rasulullah. Mengikuti yaitu sunnahnya. Yang 4 ayat ini dalam arti diantaranya dari sekian banyak ayat, ya. Ya, maksudnya itu. Ya, 4 ayat ini. Ada lagi ayat-ayat yang lain tentunya. Banyak, ada beberapa. Tapi ini cukup 4 saja. Apa yang pertama? Ya. Yang pertama yaitu kalau kita lihat Ibu, ya, yang pertama apa? Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 65. Ya, ayat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, Fala warabbik, ya, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ibu lihat maknanya, ya, di Quran tuh, surat An-Nisa 65, supaya kita nyambung. Buka dulu surat An-Nisa supaya kita lihat. Tapi kalau saya tulis artinya nanti lembarannya jadi 2 halaman supaya ringkas, ya. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 65. Fala wa rabbik. Surat An-Nisa 65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu min anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Temu semua? An-Nisa 65. Dan tidak demi Rabbmu, ya, tidak beriman, la yu'minun, sehingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus suatu perkara dari apa yang terjadi perkara di antara mereka, fima syajara bainahum. Kemudian mereka tidak mendapati yang dia menerima putusan engkau ya Muhammad SAW, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka ini yaitu berat, dia harus menerima apa putusan engkau ya Muhammad SAW, ya, dari apa yang telah engkau putuskan, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan setulusnya dari apa yang telah engkau putuskan. Dari kita menjadi sebagai umat Muhammad ini, apa-apa yang datang dari Rasulullah itu kita harus apa, Ibu? Harus kita terima. Harus kita terima. Apa-apa yang datang dari Rasulullah itu harus kita terima. Hukum-hukumnya apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Baik itu tentang bagaimana tentang Rasulullah mengabarkan tentang akidah, tauhid, tentang ibadah, tentang bab muamalat, bagaimana akhlak, bagaimana tentang yaitu adab, dan apa saja yang datang dari Rasulullah dengan kabar-kabar yang sahih, dengan sunnah-sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih, wajib kita terima. Harus kita percaya dan kita terima. Ya. Di sini dikatakan, dan tidak demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Saat itu ada 2 orang yang sedang sengketa. Sengketa apa? Permasalahan. Maka Rasulullah menghukumi perkara itu. Orang sedang apa? Sengketa, permasalahan.
ribut dalam dua permasalahan. Dalam satu riwayat masalah batas apa? Batas tanah. Ribut dengan batas tanah. Ukuran tanah, patok tanah itu dalam satu riwayat. Rasulullah memutuskan kepada satu yang mengatakan bahwa ini yang benar. Maka diperingatkan bahwa engkau orang mukmin itu wajib menerima Muhammad sebagai hakim. Wajib orang mukmin itu, kita sebagai orang Islam ini menerima apa yang Rasulullah SAW tegaskan lewat sunnahnya, lewat hadis-hadis yang sahih. Kita harus menerima semuanya hal tersebut. Jelas ya, Ibu ya? Ya. Maka Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian maka terimalah, dan apa yang Rasulullah larang maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian, hukumi kepada kalian, ambil. Dan apa yang Rasulullah larang, jauhi. Surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kalau mau dilihat silahkan. Ya, surat Al-Hasyr ayat 7. Surat ke-59. Surat ke-59. Di ujung ayat itu, di ujung ayat 7. Surat Al-Hasyr 59. 59 ketemu? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian, yaitu hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang Rasulullah jelaskan, apa saja dalam kehidupan, ambil. Yang Rasulullah terangkan apapun, ambil. Hukum-hukum dari Rasulullah SAW. Dan apa yang dilarang untuk kalian maka jauhi. Ya, surat ke-59 ayat 7. Ya, jelas ya? Lanjut. Sekarang ayat yang selanjutnya. Ya, ini nomor 2. Apa ayat yang selanjutnya? Surat apa? Kalau Ibu ngikuti, surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 115. Kewajiban kita untuk tiba kepada Rasulullah SAW. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang sangat khusus, bahwa siapa saja yang menyelisihi Rasul, kata Allah dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang membangkang Rasul, barang siapa yang tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas datangnya petunjuk. Jelas datangnya petunjuk itu jelas sekali, yaitu Rasulullah menjelaskan jalan yang thariqul haq wal khair, jalan kebaikan, jalan yang hak. Ya, bagaimana Rasulullah jelaskan bahwa kehidupan ini agar siapa yang mengikuti jalannya yang Rasulullah bawa, yaitu syariat dari Allah ini, pasti akan menemui jalan Shiratul Mustaqim, pasti akan menemukan jalan kebahagiaan. Ya. Sesudah jalannya, sesudah datang kesudahan petunjuk yang jelas. Barang siapa yang menyelisih Rasul, wa may yushaqiqir rasul, ya, barang siapa yang membangkang, barang siapa yang menyelisih Rasul, sesudah jelas petunjuk yang ada pada seorang manusia itu datang, ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin, tidak mengikuti jalannya orang mukmin, ai fayakhruju an dinihim wa jama'atihim ilal ahzabil dhallah al mukhalafah lil Islam, yaitu keluar dari din, yaitu agama dinnya para mukminin, dari jamaahnya para mukminin, keluar dari hal itu, yaitu dari kelompok-kelompok orang Islam itu, kepada apa? Kepada kumpulan, ya, kumpulan apa? Kelompok-kelompok yang sesat.
yang menyelisih Islam, yang keluar dari itu semua, yang tidak apa mengikuti wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya orang mukmin yang mainstream, orang mukmin yang dari sahabat, orang mukmin yang dari tabi'in, orang mukmin yang dari zaman tabi'ut tabi'in. Tapi sahabat itu siapa? Murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, zamannya tabi'in. Tabi'in itu cucu murid Rasulullah, gampangnya begitulah. Ya, itu saya membahasakannya gampang kepada ibu-ibu. Ya, itu generasi-generasi itu. Sehingga datangnya Al-Quran ini ibu perhatikan. Ibu kan membuka Al-Quran setiap hari. Ini datangnya Al-Quran ini lewat dari tangan sahabat ini. Kalau nggak ada murid Rasulullah mana nyampe ke tangan kita. Iya kan? Ini Allah, Quran, kalamullah. Quran disampaikan lewat Jibril. Allah menyampaikannya lewat Jibril. Dari Jibril kemana? Ke Rasulullah. Dari Rasulullah kemana? Ke murid Rasulullah. Ke murid Rasulullah. Siapa itu? Sahabat. Lah kalau nggak ada sahabat ya hilang ini Quran. Generasi sahabat itu adalah generasi yang menyampaikan Al-Quran setelah Rasulullah wafat. Setelah itu baru sahabat nggak ada semua. Baru murid siapa? Murid sahabat. Siapa tuh murid sahabat? Tabi'in, generasi dan seterusnya sampai ke kakek moyang kita, nyampe ke tangan kita ini Al-Quran. Tuh Quran itu terus berestafet. Estafet apa? Terus jalan menuju dari generasi per generasi terus Al-Quran sampai ke tangan kita, sampai nanti ke anak buyut kita. Dan Quran akan hilang kapan? Hari mendekati kiamat. Sebelum hari kiamat Quran akan ada di alam dunia ini, tidak akan hilang Quran. Pasti. Nanti hari kiamat Allah angkat Al-Quran ini. Ya. Jadi barang siapa yang menyelisih Rasul, jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita tuh menyelisih Rasul. Kita harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengada-ngadakan satu hal yang tidak ada, yang Rasulullah tidak pernah ajarkan, yaitu dengan bid'ah itu. Ya, jelas Allah katakan wa may yushaqiqir rasul, barang siapa membangkang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah datangnya kejelasan petunjuk. Itu Al-Quran, As-Sunnah, Rasulullah membawa itu. Dan tidak mengikuti wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia pada jalannya. Allah berikan apa? Istidraj. Biarkan dia pada jalannya, mencari jalan masing-masing hidup. Bu, ada 10 orang, jalan masing-masing ya 10 orang pendapat, 10 jalan kehidupan. Kenapa? Manusia itu subjektif sifatnya. Saya mau cari jalan hidup untuk menuju Allah dengan cara saya, ya silakan. Nanti satu lagi orang mencari jalan menuju Allah dengan cara, ya silakan, coba. Ya, ada 10 orang 10 cara. Loh, manusia nggak bisa. Jalan menuju Allah harus diapain? Harus dituntun oleh Rasulnya. Jalan menuju Allah itu harus dituntun oleh Rasulnya. Tidak bisa kita dengan masing-masing kita, nggak bisa. Memang kita siapa? Manusia itu lemah. Makanya perlu dituntun oleh Rasul Allah, utusan Allah, perlu kita dituntun. Itulah pentingnya Rasul itu. Ya, nuwalli ma tawalla, kami biarkan dia dalam jalannya. Biarkan. Jalan masing-masing sana, jalan dalam cari jalan kehidupan tanpa dituntun oleh Rasulullah SAW. Tapi Allah mengancam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan jebloskan mereka ke neraka. Orang yang apa? Yang membangkang kepada Rasulullah. Wa nuslihi jahannam wasa'at masirah, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Subhanallah. Selanjutnya, yuk. Allah berfirman dalam surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat An-Nur. Kalau mau dilihat maknanya, ayo supaya kita paham. Surat An-Nur. Surat An-Nur. Sudah kan tadi Anissa? Surat An-Nur. Ya, kita lihat. Surat An-Nur yaitu sampingnya surat Al-Mu'minun, sampingnya yaitu surat ke-24. Ayat berapa Ibu? 60. Ayat berapa? 63. Ayat 63. Kita lihat Ibu. Di akhir ayat tersebut 63.
Surat An-Nur. Supaya ibu lihat maknanya aja, ibu lihat artinya supaya paham. Ya. 63. Itu ada kan An-Nur di situ, ibu bisa lihat. Kan ada tulisannya itu. An-Nur ayat berapa itu? Ya, ayatnya. Kalau suratnya surat ke-24. Yuk kita lihat yang terakhir ayatnya. Di ujung ayat tersebut ya. Allah berfirman di situ mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, dari perintah Allah, dari perintah Rasulullah SAW. Ya, perintah Rasulullah berarti perintah siapa? Perintah Rasulullah berarti perintah siapa? Allah. Perintah Rasulullah, perintah Allah sama. Falyahdharil ladzina yukhalifun. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, yaitu perintah Rasulullah SAW. Akan apa? Antusibahum fitnah, akan terkena kepada mereka fitnah, atau akan terkena kepada mereka azab yang pedih. Rasulullah mengatakan hati-hati loh ya orang-orang yang menyelisihi dari perintah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak mau atau tidak berittiba mengikuti Rasulullah SAW akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan bencana fitnah di dunia. Akan mendapatkan apa? Fitnah di dunia itu ya, akan mendapatkan fitnah, cobaan di dunia. Yaitu dengan apa? Para ulama banyak sekali menafsirkan makna dari ayat ini, antusibahum fitnatun, yaitu mendapatkan mereka fitnah. Fitnah apa? Fitnah di dunia itu. Banyak sekali Pak, saya mengumpulkan dari berbagai tafsir itu ya. Itu maknanya berbagai macam, yaitu akan mendapatkan fitnah, mendapatkan yaitu azab di dunia, akan mendapatkan kehidupan yang tidak tenang, akan mendapatkan kehidupan yang tidak bahagia, akan mendapatkan yaitu orang-orang muslim yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, akan mendapatkan yaitu penguasaan dari orang-orang fasik. Kaum muslimin yang tidak mengikuti Rasulullah akan dikuasai orang kufar dan seterusnya. Itu fitnah di dunia ini. Dan nanti di akhiratnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhiratnya itu. Itu yang dimaksud dengan demikian. Jadi Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita hati-hati jangan sampai menyelisih perintah Rasulullah dalam konteks ini. Ya perintah Allah sampaikan kepada Rasul. Ya, an-amrih ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yuk kita habisin ayat ini. An-Nisa 80 kita lihat. Terakhir, mayuti ar-rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya. Allah berfirman, barang siapa yang taat Rasul, maka hakikatnya dia juga taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya dan tidak kami mengutus engkau ya Muhammad kepada mereka menjadi penjaga. Wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Dan kami tidak utus engkau ya Muhammad SAW kepada mereka. Rasulullah ini menjadi penjaga. Maknanya apa, Ibu? Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyampaikan yang hak, untuk menyampaikan syariat Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu telah menyampaikan apa yang engkau telah diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi urusan hasil dari dakwahnya Rasulullah diserahkan kepada Allah. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan mengatakan yaitu fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan kami tidak utus engkau Muhammad kepada mereka, kepada manusia yang engkau dakwah itu sebagai menjadi seorang menjaga. Menjaga apa? Yaitu agar engkau bertanggung jawab dari hasil yang telah apa? Engkau dakwah, enggak.
engkau sampaikan, hasil akhir mereka terima tidak terima itu urusan Allah. Makanya Allah katakan juga dalam surat Qaf, dalam akhir surat Qaf. Surat Qaf itu ayat surat ke-50. Ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani ma yakhafu wa'id. Surat Qaf. Ibu kalau mau lihat silakan. Dalam surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50. Surat ke-50. Surat Qaf, surat ke-50. Surat akhir. Ayat akhir, surat yang paling akhir. Ayat yang paling akhir dari surat Qaf, surat ke-50, ayat 45. Ayat 45, yang akhir aja. Ya. Surat Qaf, ayat 45. Surat Qaf itu yaitu surat ke-50. Apa kata Allah? Surat ke-50, surat ke-50, surat Qaf. Ya, ayat 45, ayat 45, surat 50, surat 50 ayat 45. Apa Allah? Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami mengetahui dari apa yang mereka katakan. Yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, kami mengetahui apa yang mereka katakan. Baik yang dikatakan secara lisan, apapun yang ada di dalam hati mereka. Maka Allah katakan, wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani ma yakhafu wa'id. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan sesungguhnya engkau kepada mereka tidak menjadi seorang yang, engkau bukan menjadikan mereka, kepada mereka engkau bukan seorang pemaksa. Anta di sini siapa? Wa ma anta alaihim bijabbar. Anta di sini, kamu di sini siapa? Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau ya Muhammad kepada mereka, engkau tuh bukan sebagai pemaksa. Dakwai saja. Fadzakir bil Qur'an ma yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini. Berikan peringatan. Barang siapa yang takut kepada ancamanku, kata Allah. Berikanlah peringatan ini Al-Qur'an. Berikan, sampaikan ini Al-Qur'an. Fadzakir bil Qur'an. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Sampaikan Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi siapa orang yang takut terhadap ancamanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau ya Muhammad bukan sebagai seorang yang memaksa. Iya. Jadi tadi dengan ayat ini dikatakan fama arsalnaka alaihim hafizah, dan tidak kami utus ya engkau Muhammad kepada mereka orang yang diseru itu sebagai engkau sebagai orang yang menjaga. Maksudnya terus Rasulullah sedih kalau orang yang tidak memenuhi panggilannya. Tidak. Urusan akhir dakwah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian selesai ayat dalam ini ya. Ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pegangan atau sebagai kisi-kisi dalam hal kita memahami kenalilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau ini sampaikan? Satu aja barangkali. Iya. Nanti bulan depan saya akan lanjutkan tema ini, tapi yang tentang jenis-jenis sunnah. Jenis-jenis apa? Sunnah. Jenis-jenis apa? Sunnah. Nanti insya Allah. Ada yang mau ditanyakan satu orang aja? Kalau tidak saya tutup. Iya. Baik, kalau tidak ada